Sinta sangat senang ketika kedua orang tuanya menjodohkan ia dengan Toma, temannya sedari kecil. Keluarga Toma dan keluarga Sinta sudah kenal dan akrab sejak lama. Kedua orang tua mereka memang bersahabat. Sebenarnya perjodohan Toma dan Sinta memang sudah direncanakan sejak mereka masih anak-anak. Sinta sendiri sebenarnya sudah menyukai Toma sejak SMA. Perasaan Sinta itu pun tak pernah ditutup-tutupinya. Toma juga sadar akan hal itu. Namun, pria yang bekerja sebagai kontraktor di perusahaan keluarganya itu tidak pernah membalas cinta Sinta. Toma justru menganggap Sinta seperti adiknya sendiri. Berbeda dengan Sinta yang menyambut perjodohan mereka dengan bahagia, Toma justru sebaliknya. Ia tidak menginginkan pernikahan itu. Namun, ia tidak kuasa menolak. Toma takut kedua orang tuanya akan marah. Lalu ia akan dibuang dan tak diakui oleh keluarga. Bisa-bisa ia kelak tak mendapatkan sepeser pun harta. Karena itu, mau tidak mau, Toma tetap menerima perjodohan itu. Menuruti keinginan kedua orang tuanya, Toma pun melamar Sinta, dan mereka segera merencanakan acara pernikahan bersama. Toma juga berusaha untuk sebisa mungkin berpura-pura perhatian di depan kedua orang tua mereka. Sinta menyadari sikap palsu itu. Karenanya, Sinta selalu bersikap manja untuk menarik perhatian pemuda yang punya badan atletis itu. Sedangkan bagi Toma, ternyata sikap itu malahan membuatnya makin sebal pada Sinta. Hal itulah yang terkadang membuatnya sering berubah-ubah sikap. Terkadang perhatian, dan terkadang dia tidak bisa menutupi perasaan yang sebenarnya sehingga menjadi dingin. Hal-hal seperti itulah yang terkadang membuat mereka sering bertengkar. Sinta tahu jika Toma memiliki sahabat dekat bernama Dodi. Karena itu, ia mencoba menghubungi Dodi. Sinta berusaha mengorek semua informasi tentang Toma yang belum diketahuinya. Ia berterus terang pada Dodi dan ingin meminta bantuan agar calon suaminya bisa sayang padanya. Atau paling tidak, Toma bisa berhenti bersikap dingin. Dodi setuju untuk membantu Sinta memperlancar hubungannya dengan Toma. Semenjak itu, Sinta pun sering berkeluh kesah pada Dodi. Mereka jadi sangat akrab. Sinta juga sering mempraktekkan semua nasihat-nasihat dari Dodi guna mendapatkan cinta Toma. Sinta dan Dodi pun menjadi teman dekat dalam waktu singkat. Yang ditunggu-tunggu akhirnya pun tiba, yakni hari pernikahan. Di malam pertama, Sinta sudah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Ia mencoba menjalankan semua nasihat dari teman-temannya, termasuk Dodi. Namun, semua itu ternyata sia-sia. Toma menolak menyentuh istrinya itu. Alasannya, karena lelah akan semua rentetan acara dan pesta yang mereka jalankan. Sinta kesal. Pertengkaran pun tak terelakkan. Ia menangis jadi-jadinya di dalam kamar pengantin mereka. Sedangkan Toma malah memilih berdiam diri dan sibuk dengan ponselnya.
Sinta yang merasa amat sedih berusaha menghubungi Dodi untuk cerita. Namun pria itu tidak mengangkat teleponnya. Itu merupakan malam pertama yang begitu menyedihkan baginya. Sungguh di luar harapan. Meski begitu, Sinta tidak mau menyerah untuk berusaha. Karena perasaannya terhadap Toma begitu besar. Ia bertekad untuk tetap tangguh hingga Toma benar-benar mencintainya. Karena itu, Sinta punya ide, mencoba memanfaatkan momen bulan madu mereka. Bali akan jadi tempat sempurna untuk mereka berdua nanti, pikir Sinta. Meski menurutnya, waktu seminggu terlalu singkat untuk menikmati bulan madu, tapi Sinta tetap bersemangat. Tapi sayangnya, semua usaha itu sepertinya sia-sia belaka. Hari pertama di Bali, lagi-lagi mereka bertengkar. Gara-gara setelah keluar dari kamar mandi, Sinta tidak sengaja memergoki Toma tengah berteleponan mesra dengan seseorang. Ketika Sinta bertanya siapa yang sedang diteleponnya, suaminya itu murka. Dan seperti malam pertamanya, mereka bertengkar hebat. Kali ini, Sinta ditinggalkan begitu saja oleh Toma di kamar hotel. Perempuan malang itu sebenarnya seperti tersadarkan. Pantas saja Toma selalu menolaknya. Apa itu semua karena suaminya ternyata mencintai perempuan lain? Tapi selama ini, dia tidak pernah tahu kalau Toma punya pacar. Baik keluarganya maupun Dodi juga memastikan hal itu. Tapi lantas ia berpikir, bisa saja memang Dodi menyembunyikan semua itu dari Sinta. Dodi kan sahabat Toma, bukan sahabatnya. Tidak tenang, Sinta terus memikirkan banyak cara untuk membuktikan kecurigaan yang ia miliki. Hingga ia terpikirkan sebuah ide. Sinta kemudian terus menunggui suaminya yang tak kunjung pulang. Guna melakukan rencananya itu, Sinta lalu mengirimkan pesan singkat pada Toma. Ia mengatakan jika kedua orang tua mereka ingin melakukan panggilan video bersama esok pagi. Hasilnya benar seperti dugaan Sinta. Suaminya itu akhirnya pulang saat subuh tiba. Sinta kemudian mencoba meredakan egonya, lalu berinisiatif untuk minta maaf. Thomas sebenarnya juga merasa tidak tega pada perempuan yang sudah menjadi istri sahnya itu. Apalagi mata Sinta terlihat amat sembab. Mereka pun berbaikan, kemudian melakukan panggilan telepon video bersama. Setelah berteleponan dengan keluarga masing-masing, Sinta memberikan segelas jus yang sudah dipesannya dari hotel. Tanpa curiga, Toma menghabiskan jus stroberi kesukaannya itu. Tidak butuh waktu lama, obat tidur yang diam-diam dimasukkan Sinta ke dalam jus pun bekerja. Lelaki berotot itu mengantuk dan tertidur pulas. Bergegas Sinta mengambil ponsel suaminya yang tergeletak di samping tempat tidur. Dengan sangat hati-hati, Sinta mengambil tangan Toma.
dan mengarahkan jempol lelaki itu ke layar ponsel. Kunci ponsel langsung terbuka. Jari-jari Sinta dengan cepat mulai berselancar, membuka semua pesan-pesan yang mencurigakan. Matanya membelalak saat ia membuka kumpulan pesan dari sebuah kontak yang diberi nama My Heart. Benar seperti dugaannya, Toma memang memiliki wanita idaman lain yang selama ini disembunyikannya dengan baik. Tidak hanya kesal dan cemburu, tapi Sinta juga sangat penasaran. Seperti apa wanita yang ada di balik gambar profil pemandangan itu? Wanita yang bisa membuat Toma begitu mencintainya. Seperti yang tergambar dalam setiap pesan yang ia kirimkan untuk si kontak My Heart itu. Tapi tunggu, Sinta menyadari sesuatu. Kenapa di dalam pesan ini mereka sering menyebutkan nama Sinta? Dengan seksama ia kembali membaca satu-satu balasan pesan wanita itu pada Toma. Ia lantas tercengang, seolah tidak percaya pada apa yang dibacanya. Jangan-jangan... Cemari Sinta kemudian menjelajah ke galeri foto, dan ia makin dibuat terperangah. Tidak percaya. Benarkah yang ia lihat? Nyatakah semua ini? Sampai-sampai perempuan berlesung pipi itu mencubit keras dirinya sendiri. Berpikir, mungkin saja semua yang dilihatnya hanya sekedar mimpi belaka. Tentu saja ia merasa sakit. Menandakan penglihatannya itu nyata. Memang benar-benar terjadi. Perasaan yang tadinya kesal kini bertambah dan bercampur aduk dengan bingung, seolah merasa terhianati. Dalam pesan itu, si pelakor menjelek-jelekan Sinta tentang bagaimana ia sangat menginginkan Toma bisa mencintainya. Juga tentang bagaimana ia terlihat bodoh memohon kepada sang pelakor untuk bisa membantunya, guna mewujudkan semua keinginan yang ternyata mustahil itu. Ya, itu semua sebenarnya adalah perkataan Sinta yang ia sampaikan pada Dodi, sang pelakor. Orang yang selama ini diperkenalkan dan disebut sahabat dekat oleh suaminya. Namun nyatanya sahabat dekat dengan tanda kutip. Dan betapa kagetnya Sinta saat melihat ratusan foto mesra antara Toma dan Dodi yang tersimpan rapi dalam ponsel. Sinta memandangi suaminya yang tengah berbaring itu sambil menangis tanpa suara. Air mata perempuan itu terus mengalir bercucuran. Hanya satu pertanyaan dari hatinya yang terdalam. Mengapa pria itu menikahinya kalau ternyata ia tidak bisa mencintai seorang wanita? Selesai.